Hai, jumpa lagi di Anglit Story. Kali ini aku mau cerita kisah nyata yang benar-benar terjadi bertahun-tahun yang lalu. Jangan lupa kalau nggak berani. Jadi ceritanya, waktu itu malam-malam aku antar suamiku masuk ke UGD. Nah, di UGD ini setelah diperiksa dokter, terus dokter bilang, nggak apa-apa resepnya. Terus aku pun pergi ke apotek yang katanya ada di lantai 2 di rumah sakit itu. Dari UGD ke apotek itu jaraknya ternyata lumayan jauh. Jadi aku tanya satpam, dan satpamnya bilang, kalau mau cepat, lewat pintu yang ada di pojokan. tapi di pintu itu ada tulisan hanya untuk petugas. Jadi aku tanya lagi ke satpamnya, terus satpam bilang, Udah nggak apa-apa bu, udah jam segini kok. Udah nggak ada banyak orang. Ibu lewat situ aja bu, biar cepet. jadilah aku ke UGD melalui pintu itu yang terbuka hanya sekali dorong. Begitu pintu terbuka, di situ tidak ada kelihatan orang satupun. Terus pencahayaan juga remang-remang, cuma kelihatan lorong yang entah di mana ujungnya. Terus ya udah, aku lewat aja seorang diri. Cik. Aku melewati lorong rumah sakit itu yang awalnya balai pengobatan, yang mulai beroperasi pada tahun 1953 sampai akhirnya oleh pemerintah dibuat menjadi rumah sakit di tahun 1989. Aku kurang begitu tahu kapan tepatnya balai pengobatan ini mulai didirikan. Tapi setidaknya pada tahun itulah jadi balai pengobatan dulu. Ya begitu sekilas info tentang rumah sakit ini. Aku nggak mau nyebutin rumah sakitnya apa ya, karena nanti orang jadi pada heboh deh. Nah, jadi jalanlah aku melewati lorong itu. Terus aku nggak ngelihat ada orang satupun juga di situ. Terus aku jadi mulai ragu, apa aku berada di jalan yang benar atau aku tersesat. Aku nggak tahu. Tiba-tiba aku ngelihat ada satpam lagi berjalan seorang diri. Cik. Aku kejar deh. Pak, permisi. Mau ke apotek lewat mana ya? Sama satpamnya dijawab, Oh ibu, lewat lobi aja bu. Nanti dari lobi, naik tangga ke lantai 2. kalau ke lobi berarti saya jalan lewat depan ya? Saya balik lagi dong berarti. Apa nggak ada jalan yang lebih cepat? Itu tadi kata satpam UGD, jalan lewat sini aja biar cepat. Kata satpamnya, Ada sih bu, lewat lift. Tapi oh itu ya liftnya. Ya udah deh, saya lewat situ aja deh Pak. jangan deh bu. Lewat lobi aja. Kalau lewat lift lebih cepat ya kayaknya saya nggak usah lewat lobby deh, naik lift aja. Jadilah aku naik lift setelah berpamitan dengan Pak Satpam itu. Begitu pintu lift terbuka, aku pun langsung pencet 2, terus pintu lift ketutup. Berbarengan dengan tertutupnya pintu lift, itu lampu yang ada di dalam lift seketika langsung redup, terus terang lagi. Itu sih yang aku ingat kejadiannya seperti itu, karena setelah itu pintu lift tertutup, barulah aku menyadari dan menyesal kenapa aku tidak menuruti kata-kata Pak Satpam itu. Seketika jantung ini rasanya pengen copot, dak dikduk. Berasa banget ada hawa angker itu di sekitarku. Terus langsung doa dalam hati, terus meyakinkan diri kalau tidak ada apa-apa yang akan terjadi. Itu bulu kuduk tuh rasanya langsung berdiri ya seketika. Dan ruangan di dalam lift itu berasa langsung dingin. Padahal aku waktu itu pakai jaket yang lumayan tebal. Terus ujung rambut itu kayak berasa keangkat sedikit. Berasa gitu. Aduh, cuma naik 2 lantai, tapi itu rasanya udah kayak 2 minggu. Lama banget itu liftnya naik, lama banget. Saking aku ketakutannya, saat itu juga aku langsung teriak, seketika itu udara di dalam lift itu langsung biasa lagi, nggak terasa dingin. Terus ini kayak rambut juga langsung lepas gitu.
Dan begitu pintu lift kebuka, aku langsung cepet-cepet lari keluar. Nggak sampai 3 meter kemudian itu ada bapak-bapak yang kayaknya lagi jalan sama anaknya. Itu mereka berdua mau jalan masuk ke lift. Terus aku mau menahan mereka supaya nggak masuk lift, mending lewat tangga aja deh. Tapi kemudian aku pikir, nanti mereka kira aku mau macam-macam lagi sama mereka. Terus ya udah aku diam aja, kan mereka berdua. Lagi pula ya, kalau aku kan tadi sendirian lebih ngeri. Aku pun ke apotek yang ternyata memang nggak jauh dari pintu lift. Nah terus di situ di apotek itu nggak ada orang sama sekali, cuma aku saja di situ. Tapi loketnya sih masih buka. Jadi aku pencet aja bel di situ, ting. Nah terus tebus obat, terus udah dapet obatnya, aku pulang deh. Tapi nggak mau lewat lift itu lagi. Ya, ini cuma sebagian cerita yang aku alami. Apakah kamu pernah mengalami cerita yang seperti ini? Kalau pernah, komen di bawah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe.